Anda bersama kami Pro 1 RRI Denpasar Kanal Inspirasi melalui FM 88,8, 100,9 dan 99,5. Juga Anda bisa simak melalui audio streaming www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Playgo pada Android Anda. Lintas Denpasar siang pendengar, hari ini Minggu ya 27 Maret 2022, masih bersama saya Natalia Meka. Di sesi ini kami hadir dalam sesi dialog pengaruh utama gender program Dunia Anak. Siang hari ini istimewa karena ada adik-adik berprestasi yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Selamat siang adik-adik dari Gria Kreasi ya, benar ya? Iya. Benar, ada Bulan Manohara. Selamat siang Bulan. Siang. Ini panggilannya Bulan, benar? Iya. Kemudian yang satunya ada artis dari Jakarta. Ada Agnes Monica Chandra. Selamat siang Agnes. Siang. Ini adik-adik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 hari Minggu ini. Pasti pakai pinky-pinky, happy gitu ya siang ini. Adik-adik ini dari Gria Prestasi Bali begitu ya. Oke, kalau minggu kemarin sudah ada 3 orang teman mereka juga yang sudah ngobrol begitu di sesi Dunia Anak pada minggu lalu. Ada Dinda Pratnya, ada Gung Ari dan juga Litana. Minggu ini giliran Agnes dan juga Bulan yang cerita bagaimana pengalaman mereka dengan lagu-lagu yang nanti juga akan kita dengarkan bersama gitu ya. Oke, Agnes dan Bulan mungkin bisa sapa dulu teman-teman yang ada di rumah, boleh silakan. Halo semuanya. Oke, hari ini kita ngobrol ya dengan adik-adik dari Gria Prestasi yang akan cerita tentang album baru yang sudah launching pada bulan Februari, benar ya? Iya. Ini album pertama? Untuk saya sih ini yang bukan yang pertama. Bukan yang pertama, tapi kalau yang tergabung di Gria Prestasi Bali ini yang pertama ya. Oke, Kak ke Bulan dulu ya. Ini saudara kembar? Bukan. Soalnya tadi Pak Suwirto bilang ini kayak saudara kembar deh ini adik-adik yang datang gitu ya. Oke, Bulan kelas berapa sekarang? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD, kirain udah SMP. Mau ujian ya? Udah ujian? Belum. Belum ujian. Bulan apa ujiannya? Bulan April. Bulan April, bentar lagi ya, bulan depan ya. Oke, Bulan baik-baik pasti kabarnya karena udah nyampe di Pro 1 pasti udah baik-baik, sehat-sehat gitu ya. Bulan boleh cerita nggak mulai kapan gabung bersama Gria Prestasi Bali? Saya sudah tergabung di Gria Prestasi dari tahun 2019. 2019. Kenapa berniat bergabung bersama teman-teman di Gria Prestasi? Apakah diajakin teman atau orang tua yang minta untuk bergabung gitu? Awalnya saya ditawarin sama Pak Ali Jatendra, sekaligus pencipta lagu dalam album ini. Oke, itu siapa tadi namanya Pak? Alit Jatendra. Oh, oke, Pak Alit ya. Ini dari 2019. Kalau Gria Prestasi sendiri sudah ada sejak kapan ya? Udah dari lama. Udah lama ya. Nanti tanyain sama Pak Alit ya. Oke, kalau untuk nyanyi sendiri Bulan emang dari kecil sudah hobi nyanyi atau gimana? Agnes sabar ya, nanti kalian nanya deh ke Agnes ya. Ya, emang udah suka nyanyi dari kecil, tapi baru latihan dari kelas 3. Kelas 3 SD. Jadi 3 tahun yang lalu lah ya. Memang hobinya nyanyi atau ada hobi-hobi lain sebenarnya yang Bulan sukai juga? Memang hobi nyanyi. Sebelum gabung di Gria Prestasi sudah pernah ikut di grup-grup yang lain belum? Oh, udah ada. Udah ada juga ya. Les-les nyanyi juga? Ya. Oke, sudah mulai kapan kalau les nyanyi? Udah dari kelas 3 juga. Oh, kelas 3. Tapi kalau di sekolah ada kegiatan khusus nggak? Di sekolah tidak ada kegiatan nyanyi sih. Oh, baik. Itu tadi ceritanya Bulan begitu ya. Sudah dari 2019 gabung di Gria Prestasi. Tapi kalau hobi nyanyinya sudah dari kelas 3 SD udah mulai tersalurkan gitu ya. Sering ikut lomba juga? Ya, dari kelas 3, kelas 4 sering lomba. Oh, tingkat daerah sampai nasional nggak? Sejauh ini masih di tingkat daerah? Ya, masih tingkat daerah. Oke, nah Bulan ada satu lagu yang dibawakan ya di album Pupuh ini ya? Ya. Oke, proses rekaman dari lagunya sendiri berapa lama Bulan? Cuma 1 hari. Wow, 1 hari. Latihannya gimana dong? Oh, latihannya semingguan tapi rekamannya 1 hari. Oke, ini yang nyiptain Pak Alit juga lagunya? Iya. Semua lagu yang ada di album tersebut ciptaannya Pak Alit ya?
Oke, Bulan emang dikasih lagu ini atau Bulan yang pilih sendiri? Dua-duanya sih. Jadi ketika ditawarkan lagu ini terus Bulan ngerasa srek gitu ya? Ya. Oke, boleh cerita lagu ini ceritanya tentang apa? Lagu Ajegang Budaya dan Agama ini tentang kita yang harus ingat nasihat orang tua dan melestarikan budaya-budaya Bali, sastra-sastra Bali. Oke, jadi dan menurut Bulan emang perlu gitu ya Perlu untuk banget. Kenapa? Karena budaya Bali itu kan masih terjaga ya, jadi harus dijaga dan dilestarikan. Kalau bukan dari adik-adik begitu siapa lagi ya? Ya. Tapi kalau Bulan sendiri memang tertarik dengan lagu daerah Bali saja atau lagu-lagu Indonesia juga, pop Indonesia juga gitu? Tertarik sama semua jenis sih. Tapi untuk sekarang memang lebih concern ke lagu-lagu daerah ya. Oke, ceritanya tentang budaya Bali. Ya. Lebih spesifiknya apa kalau Ajegang Agama lan Budaya ini? Spesifiknya melestarikan budaya Bali. Seluruhnya bahasa daerah berarti di album Ya. Pupuh ini ya. Oke, teman-teman ada berlima Ya, benar. di grup Gria Prestasi Balinya ada berlima atau sebenarnya lebih banyak lagi? Kalau yang album ini berlima. Berlima ya. Tapi kalau di Gria Prestasi ada berapa banyak? Banyak ya. Banyak. Tingkat SD, SMP, SMA atau sekolah dasar aja di sana? SD, SMP, SMA. Oke, jadi ada semua tingkatan begitu ya. Iya. Kegiatannya apa aja sih kalau di grup Prestasi? Gria Prestasi? Ada banyak, ada nyanyi, model, nari, menggambar. Tapi kalau Bulan lebih concern ke nyanyi ya. Ya. Oke, sebelum nanti kalian puterin lagunya Bulan, kalian mau ke Agnes dulu ya, biar kita nggak ditonton nih sama Agnes. Agnes, sehat ya Agnes ya? Sehat. Oke, Agnes juga tergabung dalam Gria Prestasi Bali begitu ya. Sudah sejak Agnes kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Oh, lebih besar ternyata daripada Bulan. Tapi mukanya masih imut banget. 2 SMP. Di SMP mana? SMP Negeri 7 Denpasar. SMP Negeri 7. Sekarang sudah mulai daring, masih daring atau sudah offline? Masih daring. Kalau nggak salah mulai 1 April udah gini lagi PTM. Udah mulai PTM ya. Pasti happy ya PTM. Kalian belum tanya tentang lagunya, tapi nanti setelah kita dengerin dulu ya lagu dari Bulan dulu ya. Siang hari ini Ajegang Agama lan Budaya. Nanti kalian mau tanya-tanya juga sih, karena kalian nggak terlalu paham bahasa Bali apa sih sebenarnya arti detailnya dari lagu ini. Tapi kita dengarkan dulu ya, sebelum nanti juga adik-adik Anda di rumah boleh untuk telepon ataupun bergabung menanyakan langsung pengalaman dari teman-teman yang ada di Gria Prestasi sampai bisa bikin satu album begitu yang sudah launching di bulan Februari lalu. 88,8 FM. Ingat pitutur rama
Teman-teman, kok bisa ya kita punya kebiasaan bersalaman atau berjabat tangan? Ternyata, selain sebagai tanda kesopanan, berjabat tangan atau bersalaman diketahui berasal dari orang di masa lalu yang biasanya menggunakan tangan kanan untuk memegang pedang untuk berperang. Namun, ketika orang-orang berjabat tangan dengan tangan kanan, itu sebagai pertanda ingin berkenalan dengan damai dan tidak sedang memegang senjata. Hal itu sebagai pertanda kepercayaan kalau orang lain tidak akan mengeluarkan senjatanya. Begitu teman-teman. 88,8 FM. Kanal Inspirasi 01 RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Dunia Anak Pro 1 RRI Denpasar. Dan adik-adik di rumah juga pasti banyak yang menyimak siang hari ini ya. Karena siang hari ini kalian ngobrol dengan adik-adik dari Gria Prestasi Bali. Mereka bercerita tentang album baru yang sudah launching di bulan Februari lalu. Kalau tadi Bulan sudah cerita dan kita juga sudah dengerin lagunya ya Bulan ya. Luar biasa suaranya Bulan. Terus lagunya ternyata cerita tentang budaya Bali, bagaimana kita juga bisa sinergikan budaya dan juga adat istiadat yang ada di Bali. Nah, Bulan tadi bilang kalau proses rekamannya cuma 1 hari gitu ya, nggak lama. Emang nggak ada faktor kesulitan gitu belajar lagu ini? Paling cuma susah-susah di cengkoknya. Oke, kalau bedanya dengan nyanyi lagu-lagu Indonesia apa sih kalau lagu daerah itu? Cengkoknya, ucapannya, pelafalannya. Oke, tapi sehari-hari Bulan lebih banyak menggunakan bahasa daerah kah atau bahasa Indonesia sebenarnya? Sehari-hari saya pakai bahasa Indonesia. Oke, jadi ini satu challenge juga ya, tantangan juga ya ketika nyanyi pakai bahasa daerah Bali gitu ya. Oke Bulan, terima kasih nih, suaranya udah kita dengerin tadi di udara. Dan semoga teman-teman di rumah juga senang ya dengerin lagu dari Bulan Manohara di album Pupuk Kreasi begitu ya. Oke, kalian mau ke Agnes dulu. Agnes sudah kelas 2 SMP, minggu depan ya sudah mau PTM gitu ya. Nah Agnes nih bawain lagu judulnya apa Agnes? Piteket Guru. Piteket Guru. Oke, sebelum kalian tanyain tentang Piteket Gurunya, Agnes mulai kapan gabung di Gria Prestasi Bali? Kalau gabung di Gria Prestasi Bali itu pas kemarin, waktu itu kan Gria Prestasi kayak ngadain audisi gitu. Terus Agnes nyoba-nyoba ikut, terus lolos, ditawarin buat album gitu. Itu kapan waktu audisinya? 2019, Desember 2019. Desember 2019. Syarat-syarat untuk bisa mengikuti audisi itu waktu Agnes ikut apa aja? Oh, nggak inget sih. Nggak udah ingat. lama juga. Kenapa Agnes jadi tertarik mengikuti audisi itu? Nggak tahu, kayak pengen aja gitu ikut, terus ditawarin album gitu. Oke, jadi yang ikut audisi terus lolos, ini ada kompetisinya juga berarti? Ada berapa orang yang ikut audisi waktu itu? Kalau waktu itu yang lolos sih sekitar 10 orang, tapi yang ikut album cuma 5 orang. Cuman 5 orang, memang hanya dipilih 5 orang karena hanya 5 lagu kah atau gimana? Prosesnya emang begitu ya? Nah sejauh ini Agnes memang hobi nyanyi? Iya. Mulai kapan? Kalau tadi kalau Bulan dari kelas 3 SD gitu ya. Kalau Agnes? Udah dari TK. Oh dari TK, berarti udah sering banget ikut kompetisi? Iya. Oh apa aja? Ya nyanyi gitu, kayak lomba-lomba tuh diikutin gitu. Di daerah aja ya selama ini. Kenapa sih jadi pengen jadi hobi nyanyi? Emang di keluarga Agnes juga orang tua mungkin atau saudara mungkin? Nggak ada sih, hobi aja, kayak pengen aja gitu. Oke, tapi sejauh ini apa yang Agnes lakukan, kegiatan yang Agnes lakukan didukung sama orang tua? Dukung. Oke, apa namanya yang orang tua sampaikan ketika Agnes juga akhirnya launching nih albumnya gitu? Apa kata papa mama? Iya, seneng aja sih, gimana ya, nggak bisa jelasin gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana tanggapannya? Iya. Udah ada yang tahu kan Agnes sama Bulan udah ada albumnya begitu. Gimana teman-teman? Ya senang sih. Kalau Agnes dari sebelum album ini udah punya album gitu. Agnes sudah ini berarti album yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Lagu yang ketiga ya. Tapi kalau yang album solo belum ada. Udah ada sebelumnya. Oh sudah ada. Ya 2 lagu. Oh 2 lagu. Lagu Indonesia apa lagu Bali?
lagu Bali sama Indonesia. Oke, kalau Agnes sendiri lebih tertarik ke lagu Bali atau lagu Indonesia? Kalau Agnes sih lebih ke lagu Bali, tapi nggak ke lagu Bali gitu loh, lebih ke Indonesia sama Barat gitu. Oke, sejauh ini yang jadi apa kayak mentornya Agnes sendiri di rumah, apakah memang juga ada guru lesnya untuk nyanyi atau gimana? Ada ya? Agnes gabung sama Pak Alit gitu. Oke, ini kalau latihan sama Pak Alit biasa tiap minggu rutin atau gimana? Ya tiap minggu gitu, tapi nggak selalu rutin karena Agnes ada guru lain juga. Jadi nggak hanya sama Pak Alit ya, Ya. ada guru yang lain juga. Jadi kalau tadi Bulan bilang rekamannya cuma 1 hari, kalau Agnes berapa lama rekamannya? Kalau rekamannya 1 hari juga. Oh sama, belajar lagunya? Belajarnya prosesnya lama banget sih, soalnya kan Oke. kadang pembacaannya tuh susah, kadang yang harusnya dibaca Agnes baca A gitu, jadi agak Oke. lama. Karena bahasa Bali ya. Iya. Oke, sampai akhirnya ini kalau lagu ini memang Pak Alit langsung kasih Agnes nyanyi yang judul ini ya, Iya. gitu. Langsung memang ya. Karena emang kayak karakter suaranya Agnes tuh kesini lagu ini gitu loh, cocoknya lagu ini gitu. Oke, ini judulnya Piteket Guru. Apa sih artinya ini? Piteket Guru ini kita tuh kayak diajarkan untuk selalu patuh pada pesan-pesan orang tua, guru, kayak gitu. Oke, Agnes sebenarnya kalau selain hobi nyanyi, punya hobi yang lain nggak? Agnes juga model tapi lebih ke nyanyi sih, Oh, baik. Ikut di Gria Prestasi juga modelnya atau di Enggak. lain? lain. Oke, baik. Nanti kita dengerin ya lagunya Agnes ya, Piteket Guru. Dan adik-adik di rumah, pendengar juga boleh gabung siang ini di line telepon 0361222161. Juga boleh ya live chat di kanal YouTube RRI Denpasar atau juga WhatsApp di nomor Pro 1 RRI Denpasar di 089678123830. Kan ada 5 orang nih yang tergabung di dalam album ini, teman-temannya ya. Ada Dinda, ada Gung Ari dan juga ada Lita ya. Ini nggak ada hubungan saudara satu sama lain. Enggak, kita semua temenan. Temenan. Tapi jadi ketemunya memang pas digabung di Gria Prestasi. Ya, pas audisi itu Pas ketemu, audisi. jadi saling kenalan. Oke, tantangan terbesar ketika bikin lagu, gabung di grup ini, kemudian juga produksi album ini apa sih? Boleh Bulan dulu deh cerita. Apa? Ya. Tantangannya ketika sampai akhirnya dipercaya gitu untuk nyanyi di album ini. Tantangannya yang pasti gini sih, lagunya ya. Oke. Lagunya lumayan susah. Ya, Tapi Pak Alit sendiri galak nggak sih? enggak. Oke, metode yang diajarkan Pak Alit untuk adik-adik yang ada di Gria Prestasi seperti apa? Santai kah atau serius santai atau gimana sih? Santai tapi serius juga, jadi nggak terlalu serius. Biasanya dalam 1 minggu pasti ada latihan kan? Ya, Berapa lama? 1 Durasi. jam gitu. Oke, dan berlima ini pasti ketemu ya? ya. Tapi kadang latihannya privat sendiri-sendiri. Di rumah atau di tempat Pak di Alitnya. Pak Alitnya ya? Oke, menyenangkan ya ketemu teman-teman baru yang nggak satu sekolah gitu, usianya juga beda. Agnes sama Bulan juga kan beda begitu kan usianya, tapi bisa barengan dalam satu album pasti juga punya rasa happy gitu ya, kesenangan sendiri. Pasti juga punya target-target dong nanti ke depan seperti apa, tapi kita dengerin dulu ya lagunya Agnes, Piteket Guru berikut ini.
Teman-teman pasti tahu kalau topi kita gunakan saat beraktivitas untuk melindungi kepala dari panasnya matahari. Selain itu, topi juga digunakan sebagai aksesoris saat menggunakan pakaian. Tapi, tahukah teman-teman, jika dilihat dari sejarah, topi sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Topi yang paling awal dikenali oleh arkeolog ini terbuat dari kulit beruang. Setelah penemuan beragam jenis topi di berbagai dunia, ada banyak pembuat dan jenis topi yang bermunculan. Seperti topi para pekerja konstruksi yang bernama hard hat. Ada juga topi bulu usangka dengan penutup telinga yang menjaga kepala dan telinga agar tetap hangat. Serta topi yang dikenakan untuk keperluan upacara seperti topi toga. Inilah beberapa pesan dari pakar kesehatan mental agar Anda semakin bahagia saat lansia. Buat para lanjut usia, kalau ingin menjadi lanjut usia dengan tua berguna, bahagia dan sejahtera, maka yang perlu dilakukan dalam kehidupan ini adalah jangan sebut diri tua. Katakan umur berapa Anda sekarang. Gunakan warna yang Anda sukai, merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Jangan menggunakan warna redup sehingga Anda makin tua kelihatannya. Setiap hari latihlah suara Anda sehingga suara itu tetap menggema sebagai orang lanjut usia dengan suara yang berwibawa. Menyanyikah, kemudian teriakkah, sehingga suara Anda tetap suara orang yang punya kepercayaan diri. Saya Profesor Loh Ketut Suryani, Direktur Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan hal ini untuk semua pendengar RRI Denpasar. Mengapa kota Paris disebut sebagai kota mode? Industri mode adalah pilar ekonomi negara Prancis. Selama masa kekuasaan Louis XIV di tahun 1643 hingga 1715, istana banyak berinvestasi dalam bidang seni dan fashion. Menurut Dr. Valérie Steele, seorang kurator di Paris, bahwa penekanan pada mode ini jauh lebih dari sekedar estetika. Louis XIV sangat ingin memastikan bahwa penampilannya dan penampilan para abdi dalamnya sesuai dengan gagasannya sebagai raja yang modern, kuat, dan beradab. Bukan hanya branding budaya yang diperhatikan, namun dalam bidang fashion, ia melihat potensi ekonomi yang sangat besar, seperti kita melihat potensi tambang-tambang emas saat ini. Oleh karena itu, ia secara bersama-sama berusaha untuk mencegah persaingan dengan negara lain dan melindungi industri tekstil lokal yang mereka beri bantuan dana dalam jumlah besar. Dengan investasi busana yang sangat luar biasa, hingga saat ini membuat semakin banyak orang mengasosiasikan Paris dengan perancang busana yang mendunia dan julukan kota mode yang tidak lekang oleh waktu. Gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan. Nuwun sewu, Mbah. Oh, monggo, Jeng. Sayur. Permisi. Oh, silakan. Permisi, Mama. Iya, anak. Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang. Punten, Ibu. Ngiring ngalangkung. Mangga, Jang. Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. 88,8 FM. Kanal Inspirasi 01 RRI.
Ya, pendengar kembali di sesi dialog pengaruh selama gender lintas Denpasar siang dunia anak bersama adik-adik dari Gria Prestasi Bali. Masih ada Agnes dan juga Bulan yang sudah launching albumnya di bulan Februari lalu, album Pupuh Kreasi. Ini lagu-lagu barukah adik-adik atau sebenarnya lagu yang sudah ada tapi di recycle kembali? Boleh, Bulan. Lagu ini tuh udah lama tapi dikembangin lagi menjadi lagu yang agak modern dan bisa dicerna oleh anak-anak zaman sekarang. Secara aransemen atau lirik juga semua ada perubahan gitu atau gimana? Secara aransemen aja. Oh, tapi kalau liriknya tetap ya. Jadi ini sebenarnya lagu yang sudah ada sejak kapan? Udah dari lama sih. Oh, lama. Tahun berapanya lupa ya? Iya. Oke, kalau pengalaman adik-adik karena sudah bergabung di Gria Prestasi Bali sejak 2019 lah ya ibaratnya. Apa pengalamannya, Agnes? Pengalamannya ya jadi banyak punya teman gitu. Secara kemampuan? Kemampuan ada progresnya nggak kalau dilihat-lihat dari sebelumnya begitu? Ada kemajuannya kah untuk nyanyi atau gimana? lebih ada kemajuan sih. Saya kan di sana juga diajarin cara nyanyi yang benar gimana. Oke, Bulan gimana pengalamannya selama ikut di Gria Prestasi? Dapat banyak teman, meningkatnya teknik vokal, terus jadi menambah pengalaman juga. Oke, ini kan album Pupuh Kreasi teman-teman yang baru launching di bulan Februari. Ada tidak rencana-rencana lain atau sudah ada program-program ke depan juga mau bikin album lagi kah atau gimana? Belum ada, tapi nanti ada Pupuh album lagi yang kedua. Oke, kalau bikin album lagi itu melewati audisi juga kah atau memang adik-adik yang sudah tergabung di Gria Prestasi Bali sudah boleh ikut di album tersebut? Dan sudah dipilih juga. Oh, jadi yang sudah tergabung dulu ya di Gria Prestasi ya. Jadi nanti boleh bikin album sama-sama. Ini promo-promo albumnya gimana sejauh ini? Sejauh ini? Agnes, kok kaget? Ini nggak dinilai kok jawabannya, jadi santai aja. Oke, silakan. Promo-promonya gimana sejauh ini? Oh, ada. Jadi ada CD, ada dalam bentuk CD. Ada CD. Oke, jadi kalau adik kita udah ke radio. Jadi harus terima kasih sama RRI ya. Terima kasih. Oke, ada berapa banyak yang sudah diproduksi nih adik-adik yang sudah ada berapa CD? Kira-kira ada 100-an CD ya. Oke. Jadi kalau adik-adik di rumah mau dengerin album Pupuh Kreasi ini ada 5 lagu ya. Ada 5 lagu, ada teman-teman, ada Agnes, kemudian ada Bulan, ada juga Dinda, ada Gung Ari dan juga Lita ya. Ini semua lagu daerah Bali yang diproduksi di album Pupuh Kreasi. Oke, kalau sama Pak Alit sendiri memang lebih concernnya ke lagu daerah Bali ya? Boleh kok ke lagu barat atau lagu Indonesia. Tapi kalau yang diciptakan oleh Pak Alit memang lagu Bali. Oke, tapi adik-adik yang tergabung dalam Gria Prestasi memang cinta juga sama lagu daerah Bali. Pastinya. Oke, adik-adik ini ada yang gabung di kanal YouTube kita live chat dari Dewi Sesa 2021, Rahajeng Siang, Semangat, Bulan dan Agnes. Kenalkah dengan Dewi Sesa? Iya. Ini teman dalam satu Bukan. Oke. Ini teman di Gimana? Gak apa-apa. Ini si Pak Gria Prestasi. Oke, luar biasa. Jadi adik-adik harus semangat, cerita banyak supaya teman-teman di luar sana tahu. Oh, kalau mau punya album kayak gini nih prosesnya. Prosesnya panjang nggak sih sebenarnya teman-teman sampai akhirnya lahirlah album Pupuh Kreasi di bulan Februari? Panjang banget sih. Panjang banget gimana tuh panjangnya? Ular naga panjangnya enggak kan? Dari awalnya harus audisi Terus 2019 ya audisinya. Terus pemilihan, pembuatan video, rekaman. Videonya berapa lama? Nggak nentu sih, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari gitu. Berarti dari semua 5 lagu itu semuanya ada videonya ya? Ada. Jadi secara audio dan video juga. Oke, proses rekaman audionya tidak lama, tapi kalau videonya?
Kalau saya sih sehari. Kalau Agnes? 1 hari. Satu Tapi hari ada yang juga. 2 hari juga gitu. Lokasinya di mana aja adik-adik untuk video? Di mana-mana sih, daerah Bali, ada Tanah Lot, ada di mana? Di mana? Waktu bulan di mana? Di museum. Oh, di museum. Kenapa kok? Oh, mungkin sesuai dengan tema lagunya ya. Oke, kalau Agnes kemarin di Tanah Lot. Oke, adik-adik boleh sampaikan juga ke teman-teman di rumah tipsnya untuk bisa akhirnya berprestasi kan ya. Ini adik-adik ternyata punya prestasi, bisa mengeluarkan satu album bersama teman-teman yang lainnya juga, didukung oleh Pak Alit dan juga Pak Dewi Sesa ya. Gimana sih apa yang harus dipersiapkan juga oleh teman-teman di luar sana supaya akhirnya bisa mendapatkan prestasi gitu. Agnes boleh? Tetap semangat belajar aja sih. Kalau kita semangat kan pasti apa yang kita inginin pasti tertuju. Sering latihan juga pastinya. Oke. Fokus nggak? Fokus. Oke. Nah, karena bilang fokus, karena juga adik-adik masih sekolah, gimana cara bagi waktunya? Ya, kalau bulan gimana? Kalau saya sih pagi-pagi belajar, sore-sorenya les gitu. Jadi sudah ada pembagian waktu. Selama pandemi sih masih kebanyakan belajar di rumah ya. Jadi masih lumayan lah. Tapi kan 2019 ketika belum ada pandemi, kesulitan nggak bagi waktu antara sekolah dan juga les-les itu? Agak sulit soalnya kan ada waktu untuk di rumah juga. Jadi biasanya pagi-pagi belajar, habis itu siang-siang mungkin latihan kalau ada waktu atau sore-sore. Oke, kalau Agnes gimana cara bagi waktunya? Kalau Agnes sih belajarnya nggak serius-serius banget ya. Kalau saya nggak tiap hari Zoom juga. Karena kalau belajar tuh sambil denger lagu gitu di rumah. Jadi nggak fokus-fokus banget belajar. Tapi secara prestasi untuk akademik gimana adik-adik? Bagus ya? Ya. Oke, juara juga. Saya kalau bulan? Kalau bulan? Dapat sih ranking di kelas. Oke, luar biasa nih adik-adik. Jadi tidak hanya prestasi di luar akademik begitu ya, tapi di akademik juga diutamakan. Oke, pasti adik-adik juga punya harapan album Pupuh Kreasi ini bisa sampai ke pendengar-pendengar kita, teman-teman di luar sana. Apa harapan-harapan dari Agnes dan Bulan siang hari ini yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Saling dorong deh ini. Silakan deh Bulan dulu. Yang kecil dulu deh ya. Ya. Harapan saya pastinya biar bisa lebih maju lagi. Terus ya. Kalau Agnes biar bisa lebih maju lagi, tetap semangat belajar. Semoga apa yang kayak diciptain tuh tertuju gitu. Tercapai ya. Semangat belajar gitu deh. Setelah album Pupuh Kreasi sudah ada obrolan-obrolan nggak sama Pak Alit untuk ada album selanjutnya? Belum ada ya. Dan ini album Pupuh Kreasi yang pertama, akan ada yang berikut, yang kedua begitu ya. Kalau Bulan sudah ada album nggak sebelumnya? Udah ada, sama seperti Agnes juga ya? Iya, tapi saya bersama-sama, belum ada yang solo. Belum ada yang solo. Nah, kalian mau tahu kalau Agnes yang solo kemarin prosesnya gimana? Prosesnya lebih susah nggak ketika yang solo sama yang bareng-bareng ini? Enggak sih, lebih gampang yang solo. Oh gitu. Kenapa kalau? Tapi susah juga sih kalau misalnya ngapalin lagu itu, paling sekitar 2 hari gitu berapa. Kalau yang bareng-bareng ini kenapa Agnes merasa lebih sulit yang bareng-bareng daripada yang solo? Kan ini lagu-lagu lama gitu ya, jadi susah gitu ngafal-ngafalinnya. Bahasa-bahasa Balinya itu ada yang nggak bisa gitu lah. Belajar sama mama papa nggak kalau untuk bahasa Bali? Nggak. Oke, jadi belajarnya gimana? Kan pas rekaman kadang di-take ulang gitu, ada pengucapan yang salah gitu. Ya kalau sama teman-teman pas ketika ada yang salah gimana dong? Pasti ada yang bully-bulian juga enggak ya? Enggak gitu ya. Oke, kalau dari cerita Dinda dan Gung Ari serta Lita pernah berbagi cerita enggak ketika kesulitan memproduksi lagu-lagu di album Pupuh Kreasi ini? Ada kesulitan juga dari teman-teman? Enggak sih, kita semua enggak terlalu sulit juga. Kalau Pak Alit sendiri menyampaikan ke adik-adik harapan dari launchingnya album ini apa?
harapannya sih biar lagu-lagu yang lama udah lama itu bisa berkembang kembali gitu. Iya. Dan lagu-lagu Bali tetap dicintai gitu ya. Karena kalau ngelihat perkembangan zaman sekarang bisa-bisa kalau nggak adik-adik yang memulai, ntar nggak ada yang tahu lagu-lagu daerah Bali itu apa aja yang sudah ada begitu. Ternyata juga masih enak loh didengerin sekarang dengan aransemen yang baru juga yang sudah diproduksi begitu ya. Oke adik-adik, kalian juga mau kasih satu lagu juga ya untuk adik-adik di rumah yang sudah dibawakan juga di minggu lalu, karena sudah ada teman-teman juga yang hadir minggu lalu, teman-teman dari Gria Prestasi Bali yang juga tergabung di dalam album Pupuh Kreasi begitu ya. Ada Dinda Pratnya dengan lagunya Bakti Sujati. Perilaku hidup bersih dan sehat PHBS merupakan hal paling utama yang harus dilakukan agar terhindar dari virus corona. Selain itu, mengonsumsi tanaman-tanaman herbal juga berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga memudahkan siapa saja terhindar dari paparan virus termasuk corona. Minum jamu dari tanaman herbal tradisional seperti jahe, kunyit, serai, kayu manis bisa digunakan untuk upaya pencegahan. Banyak penelitian menjelaskan bahan-bahan tradisional Indonesia yang dikonsumsi turun-temurun mempunyai efek meningkatkan imunitas tubuh, bisa memperkuat ketahanan tubuh sehingga tidak mudah sakit. Jaga pola hidup kita dengan menerapkan PHBS dan konsumsi makanan sehat.
2022 frekuensi baru, semangat baru. Terima kasih pendengar setia yang selalu mendengarkan dan menginspirasi Pro 1 RRI Denpasar untuk menjadi yang lebih baik. Demi meningkatkan kualitas dan jangkauan siaran kami, Pro 1 RRI Denpasar akan berubah frekuensi dari 88,8 FM menjadi 93 FM. 88,8 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Terima kasih Anda bersama kami Pro 1 RRI Denpasar Kanal Inspirasi di segmen terakhir program Dunia Anak siang hari ini bersama adik-adik dari Gria Prestasi Bali yang sudah melaunching album baru mereka, album Pupuh Kreasi. Ada Agnes dan Bulan. Kita sudah di segmen terakhir, adik-adik mungkin bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan adik-adik juga. Terus kalau mau dapetin albumnya gimana sih caranya supaya adik-adik yang ada di rumah juga bisa dengerin langsung gitu ya. Silakan dari Agnes dulu. Kenapa sih? Mesti. Oke, Bulan deh boleh. Yang kecil dulu ya, Bulannya ngalah ya. Harusnya kakaknya yang ngalah ya. Harapan saya sih mengembangkan teknik vokal lagi, terus bisa go nasional ke depannya, dan prestasi sekolah dan non akademik bisa seimbang. Oke, kalau Agnes? Kalau pribadi sama sih kayak Bulan, tapi kalau buat Gria Prestasi lagu-lagu lama tuh bisa dikembangkan lagi, jadi bisa dikenal anak-anak muda sekarang gitu, biar nggak lagu-lagu modern gitu loh. Tapi menyenangkan ya belajar lagu-lagu lama yang diaransemen ulang begitu ya. Oke, harapannya untuk Gria Prestasi Bali, boleh Agnes? Harapannya kedepannya semoga lebih maju gitu. Semoga bisa nyiptain lagu-lagu lama lagi yang diperbarui gitu. Oke. Pesan untuk teman-teman di rumah kalau mau dapetin albumnya gimana caranya? Rajin latihan, sering-sering ikut lomba biar menambah jam terbang. Dan yang pasti kalau mau dapetin album Pupuh Kreasi, dapetnya di mana nih? Biasanya Gria Prestasi ngadain audisi gitu ya. Cuma nanti dipilih gitu. Oke. Kalau untuk dapetin album yang sudah di launching maksudnya kali ya, gimana caranya? Musiknya bisa minta ke Pak Alit. Oke, langsung begitu ya. Ada album di yang juga. Ada di YouTube juga. Oke, YouTube jadi bisa. Oke, terima kasih adik-adik. Ada Agnes dan juga Bulan yang sudah berbagi pengalaman, menginspirasi juga untuk adik-adik yang ada di rumah pastinya dalam program Dunia Anak. Tetap semangat, tetap memotivasi teman-teman yang lain juga untuk bisa berprestasi ya. Dan kami tunggu album berikutnya ya, album Pupuh Kreasi berikutnya dengan lagu-lagu Bali yang pastinya jauh lebih banyak. Terima kasih sekali lagi. Salam buat Pak Alit, Pak Dewi Sesa juga salam ya. Lain waktu kita ketemu lagi di sesi Dunia Anak siang di setiap hari Minggu pastinya. Terima kasih adik-adik, selamat siang.